Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sejuta kisah. Mudah-mudahan kabar Anda hari ini masih selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya robbal alamin. Kembali berjumpa dengan kami, channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik. Dan kesempatan kali ini kami akan berbagi sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Bakmi Godok Mas Heri. Semarang 1980, kala itu kota yang satu ini tergolong belum ramai seperti sekarang. Boleh dikata kegiatan masyarakat Semarang hanya terpusat di Simpang 5 dan kampus Undip yang terletak di Jalan Imam Bonjol, yang terletak di Jalan Imam Barjo. Sehingga dapat kita bayangkan jika malam suasana di sekitar daerah kampus Undip sangat lengang. Walau dikelilingi dengan rumah tinggal, namun ruas-ruas jalan tertentu yang digunakan sebagai rumah kos, suasananya terasa hidup. Betapa tidak, di sana-sini terdengar suara orang mengobrol, diselingi dengan tawa. Tak hanya itu, ada juga beberapa orang yang duduk serius dengan memangku buku atau bermain gitar sambil bernyanyi untuk sekedar melepaskan penat setelah seharian bekerja atau belajar. Sementara, sesekali kesunyian jalan dipecahkan suara mangkok yang dipukul dengan sendok oleh pedagang sekoteng atau pukulan sendok pada wajan. Nah, ini yang banyak ditunggu-tunggu oleh para mahasiswa dan pekerja muda yang kos di daerah itu. Dari berbagai rumah, sontak terdengar suara keras dalam bahasa Jawa. Mas Heri, Her, kesini cepat. Oke, sabar ya. Jawaban Mas Heri yang langsung berhenti di suatu tempat dan meracik bakmi godok andalannya. Ya, sambil berbincang dan bercanda dengan para pelanggannya, Mas Heri dengan lincah meracik masakannya. Suasana langsung berubah akrab, tak ada lagi pembeda antara Mas Heri yang hanya mengaku lulusan SMA dengan mereka yang mahasiswa atau para pekerja muda. Mereka bagaikan suatu keluarga yang harmonis. Jika beruntung, seluruh dagangan Mas Heri bisa habis hanya di ruas jalan itu. Oleh sebab itu, jangan heran jika di kampung halamannya yang terletak di bilangan Ungaran, Mas Heri memiliki beberapa bidang sawah yang digarap oleh keluarganya. Boleh dikata, hidup dan kehidupan Mas Heri dan keluarga kecilnya dapat dibilang mapan. Waktu terus berlalu, hingga suatu ketika tanpa ada kejelasan, sudah seminggu ini Mas Heri tak tampak menjajakan bakmi godoknya. Semua pelanggannya menanti dan terpaksa harus berpaling kepada Mas Anto yang juga merupakan pedagang bakmi godok. Mereka tahu dari Mas Anto yang kebetulan satu kampung dengan Mas Heri jika ia telah meninggal dunia akibat tabrak lari ketika sedang menyeberang jalan. Mendengar kabar itu, Wahyudi adalah salah satu orang yang paling terpukul. Betapa tidak, selama ini Mas Heri dianggap adalah orang yang paling tahu akan keadaannya. Maklum, sebagai mahasiswa dan perantau, kadang ia terpaksa utang dan baru membayar jika sudah mendapatkan kiriman dari kampung halamannya. Rasanya ia masih punya utang sekitar 7 porsi. Paginya kebetulan hari Minggu, ia pun berangkat menuju ke rumah Mas Heri untuk melunasi utangnya. Istri almarhum menyambutnya dengan sedih, bahkan dengan terbata-bata mengatakan bahwa keluarga sudah mengikhlaskan, bahkan siap membayar jika almarhum mempunyai utang kepada siapapun. Sekembalinya dari sana, hati Wahyudi benar-benar lega karena utangnya telah terbayar. Waktu terus berlalu, malam itu hujan gerimis tak berhenti sejak sore. Suasana begitu sepi, maklum kebanyakan yang kos pulang ke daerah masing-masing untuk menikmati liburan panjang sehabis ujian akhir semester. Berbeda dengan Wahyudi dan Sumarno, karena sedang menyusun skripsi, maka keduanya lebih memilih untuk tidak kembali ke kampung halamannya. Waktu menunjukkan tepat tengah malam, seiring dengan terdengarnya petugas ronda memukul tiang listrik tepat 12 kali. Berbeda dengan biasanya, kali ini Wahyudi begitu ingin menikmati bakmi godok. Ketika ia membayangkan keinginannya, Marno hanya tertawa sambil berkata, "Loh, Mas Heri kan sudah meninggal. Hati-hati. Hati-hati kangen dengan yang sudah meninggal. Apalagi malam Jumat Kliwon seperti sekarang ini."
Aku sudah dulu, ngantuk, mau tidur. Lanjutnya sambil berjalan ke arah kamarnya. Antara tidur dan tidak, mendadak telinga Wahyudi mendengar suara yang selama ini amat dikenalnya. Ting 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 ting. Tanpa banyak pikir, Wahyudi langsung menghambur keluar sambil berteriak. Her, Mas Heri, bakmi godok istimewa 1. Oke, demikian terdengar sautan. Tak lama kemudian, pesanannya pun datang. Wahyudi langsung membawa bakmi godok ke meja makan Seperti biasanya, setelah mencium bau bakmi godok beberapa kali, ia pun meletakkan piring dan berjalan untuk mengambil air minum di kulkas yang terletak di sudut ruang makan. Pada saat itu mendadak kepalanya terasa berputar dan Wahyudi pun jatuh tak sadarkan diri. Mendengar ada sesuatu yang jatuh, Marno yang baru sesaat terlena langsung terbangun dan keluar dari kamarnya. Yud, Wahyudi, tolong! Teriaknya ketika melihat tubuh Wahyudi terbaring di lantai. Teriakan Marno di tengah malam sudah barang tentu membuat seisi kampung terbangun dan menghambur ke rumah yang selama ini dipakai kos oleh Wahyudi. Semua berusaha menyadarkannya. Ketika tersadar, Wahyudi menanyakan apa yang telah terjadi pada dirinya. Marno hanya dapat bercerita bahwa ia mendengar ada benda jatuh, lalu keluar kamar dan melihat tubuh Wahyudi terbaring di lantai. Wahyudi hanya termangu. Ia hanya bisa menunjuk mangkok kotor yang teronggok di atas meja makan dan berkata lirih, "Tadi aku pesen bakmi godok Mas Heri." Marno pun menggeleng-gelengkan kepala sambil mengelus dadanya dan berkata, "Makanya, malam Jumat Kliwon jangan banyak melamun." Sampai cerita ini dipaparkan, Wahyudi bersikukuh. Ia membeli dan dibuatkan bakmi godok oleh Mas Heri yang sudah meninggal. Namun, Marno tetap bersikeras bahwa itu semua hanyalah halusinasi. Adapun mangkok yang ada di meja adalah bekas Wahyudi makan Indomie pada sore tadi. Demikian sahabat sejuta kisah, jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel sejuta kisah, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.